Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabipun. Halo semua, kami dari kelompok 12 TPB 50 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan motor listrik pada mixer sebagai prinsip gaya Lorentz. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 12 ini beranggotakan saya sendiri, Maura Angayomi dengan NIM 122250079, Fatia Lulusatifah dengan NIM 122250081, Sylvia Anggraini dengan NIM 122250062, Maharani Afriansyah dengan NIM 122250058, Aldiah Az-Zahra dengan NIM 122250066, dan Lezia Selmita dengan NIM 122250077. Adapun yang akan kita bahas meliputi 1. Sejarah singkat gaya Lorentz, 2. Pengertian gaya Lorentz, 3. Penerapan gaya Lorentz, 4. Prinsip kerja mixer, 5. Alat dan bahan, 6. Proses pembuatan mixer, 7. Saran pengembangan, 8. Kelebihan dan kekurangan, dan 9. Kesimpulan. Berikut merupakan sejarah singkat hukum Lorentz. Hendrik Anton Lorentz merupakan ahli fisika yang berada dari Arnhem, Belanda. Itulah mengapa nama gaya ini dinamakan dengan gaya Lorentz, karena diambil dari nama belakang Hendrik Anton Lorentz. Yang mana pada saat itu, Hendrik melakukan sebuah penelitian tentang suatu interaksi yang terjadi pada sebuah penghantar yang dialiri oleh arus, kemudian diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukannya itu, didapatkan gaya ini, yang mana gaya ini kemudian diperkenalkan dengan nama gaya Lorentz. Kemudian dari hasil penemuan yang dinamakan dengan gaya Lorentz, inilah pada akhirnya dapat bekerja dengan sistem motor listrik yang terdapat pada beberapa jenis alat yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Misalnya, seperti mesin cuci, kipas angin, blender, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu gaya Lorentz? Kalian sudah tahu belum? Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya Lorentz juga dapat diartikan sebagai gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet B. Pada rumus gaya Lorentz, ketika ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik sebesar I, serta kawat tersebut diletakkan pada tengah medan magnet, maka nanti akan timbul gaya magnetik pada kawat tersebut. Dengan menggabungkan antara gaya magnetik dengan arus listrik, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya pada kawat tersebut. Sehingga kemudian muncul rumus sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Dengan F adalah gaya Lorentz dan B kuat arus medan magnet dengan satuan Tesla, I kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, L merupakan panjang kawat dengan satuan meter, dan theta merupakan sudut yang dibentuk dari B dan I. Pada penerapan gaya Lorentz, salah satu penerapan gaya Lorentz yaitu ada pada alat motor listrik. Motor listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Energi tersebut berupa putaran dari motor. Motor listrik dapat ditemui pada alat elektronika seperti kipas angin, pompa air, mesin cuci, mixer, penyedot debu, dan lainnya. Motor listrik dapat diterapkan pada mixer dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz. Prinsip ini memanfaatkan interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gerakan. Pada mixer, medan magnet diterapkan pada rotor yang berputar di dalam stator dengan menggunakan kumparan listrik. Prinsip kerja mixer.
Motor listrik pada mixer menggunakan prinsip kerja dasar dari hukum Lorentz yang menyatakan bahwa gaya magnet pada benda bermuatan yang bergerak dalam medan magnetik sebanding dengan kecepatan relatif antara benda tersebut dan medan magnetik. Motor listrik pada mixer terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian tetap dari motor yang terdiri dari kumparan kawat tembaga yang terhubung dengan sumber listrik. Rotor adalah bagian berputar dari motor yang terdiri dari magnet permanen atau elektromagnet yang dipasang pada poros. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan pada stator, medan magnetik terbentuk di sekitarnya. Kemudian, rotor yang terbuat dari magnet permanen atau elektromagnet dipasang pada poros di dalam medan magnetik ini. Medan magnetik pada stator dan rotor saling berinteraksi sehingga rotor mulai berputar. Gerakan rotor dipicu oleh hukum Lorentz yang menyatakan bahwa medan magnetik yang bergerak melalui penghantar akan menghasilkan gaya yang searah dengan arah gerakan penghantar tersebut. Dalam hal ini, rotor yang terdiri dari magnet permanen atau elektromagnet terus-menerus dipengaruhi oleh medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan kawat tembaga di stator. Akibatnya, rotor terus berputar dan menghasilkan gerakan berputar pada poros mixer. Prinsip kerja motor listrik pada mixer dengan hukum Lorentz ini memungkinkan mixer untuk berputar dengan kecepatan yang tinggi dan menghasilkan gaya pengadukan yang cukup kuat untuk mencampurkan bahan-bahan yang ada di dalam wadah. Di sini kita menggunakan alat dan bahan seperti solder, tang, kawat, lilin, lem tembak, cutter, baterai, dinamo, lakban, saklar, kabel, dan botol plastik. Proses pembuatan mixer. Pertama-tama, siapkan botol plastik sebagai tempat baterai dan saklar. Kemudian, buat 2 lubang seukuran baterai dan saklar. Selanjutnya, lakban baterai agar merekat. Lalu, rangkailah kabel pada baterai dengan dinamo. Satu kabel disambungkan dengan dinamo, satu kabelnya disambungkan ke saklar. Kemudian, lilitkan kawat secara melingkar hingga seperti adukan mixer. Setelah itu, kawat disambungkan ke dinamo menggunakan solder agar mixer dapat berputar. Berikut mixer yang siap digunakan. Lalu, nyalakan saklar dan mixer siap digunakan. Mantap! Kelebihan dan kekurangan pada hasil percobaan mixer. Kelebihan: berdasarkan mixer percobaan yang telah dibuat, kelebihan dari mixer ini yaitu tidak perlu menyambungkan ke listrik karena sudah terhubung pada baterai. Cara menggunakannya mudah, yaitu dengan menekan saklar dan mixer akan menyala. Selain itu, pembuatan ini memanfaatkan botol bekas. Kekurangan dari mixer yang telah dibuat yaitu bahan kawat yang digunakan terlalu tipis sehingga pengaduk mudah berubah bentuk. Mixer ini tidak dapat bekerja optimal untuk mengaduk cairan yang terlalu kental serta tampilan dari mixer yang kurang menarik. Saran pengembangan. Dari kelemahan pada mixer sederhana yang telah dibuat, pengembangan dapat dilakukan dari segi bahan-bahan yang digunakan, seperti pada pemilihan kawat. Dapat dipilih kawat yang lebih tebal dan kuat sehingga mampu mengaduk cairan yang lebih kental. Selain itu, tempat dudukan baterai juga dapat digunakan agar rangkaian mixer terlihat lebih tertata. Dan terakhir, wadah yang digunakan dapat dipilih dari plastik yang berbahan lebih tebal sehingga rangkaian di dalamnya menjadi lebih aman. Kesimpulan, prinsip gaya Lorentz diterapkan pada motor listrik. Motor listrik kemudian dapat diterapkan pada mixer. Prinsip ini memanfaatkan interaksi antara medan listrik dan arus listrik untuk menghasilkan gerakan. Berdasarkan percobaan, mixer sederhana berhasil dibuat. Sekian hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan motor listrik pada mixer sebagai prinsip gaya Lorentz. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.